Salam sejahtera dan salam guru penggerak. Saya Mindar Sigalingging, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 8 Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas 1.3A8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Sebagai refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan, yaitu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upwarding adalah proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, maka ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai refleksi dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, visi adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi adalah tujuan masa depan yang ingin dicapai. Visi guru penggerak adalah mewujudkan anak didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebagai pertanyaan pemantik pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Yang saya pahami adalah seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya dan senantiasa menuntun anak didiknya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan menuntun segala kodrat yang dimilikinya agar anak berkembang potensinya sehingga berakhlak mulia dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Agar hal tersebut terwujud, maka guru wajib memahami dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila terdiri atas beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila akan terwujud bila guru memiliki visi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di sekolahnya. Untuk itu, peran guru sangatlah penting dalam pengembangan profil pelajar Pancasila. Guru adalah orang yang sangat penting dan berperan penting dalam menuntun terbentuknya karakter siswa yang baik. Seorang guru harus memiliki visi yang berpihak pada murid. Agar guru dapat menyusun suatu visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, di mana pada pendekatan ini dengan metode Bagja dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah dan mencari jalan atau solusi untuk dapat mempertahankannya serta memunculkan suatu strategi untuk
dapat mewujudkannya ke arah yang lebih baik. Bagaimanakah rencana strategi perubahan dalam hal ini? Rencana strategi perubahan yang saya akan lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Diharapkan melalui prakarsa perubahan ini, peran pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan sesuai kodrat alam dan zaman. Dengan meningkatkan kreativitas dan semangat belajar, peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Pendidik berperan sebagai teladan yang membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan, sehingga profil pelajar Pancasila terwujud dengan baik. Pernyataan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membuatnya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sebagai visi guru penggerak, pada tugas sebelumnya, yaitu demonstrasi kontekstual, saya telah membuat visi, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan paradigma yang telah saya rancang, visi tersebut kemudian saya revisi menjadi mewujudkan generasi yang disiplin, rapi, dan ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, dan adaptif. Alasan pemilihan visi ini adalah karena saya ingin menciptakan generasi yang disiplin, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dan tentunya memiliki karakter yang baik. Visi ini dapat menggambarkan tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan yang semakin global dan semakin maju teknologinya, dan tetap mempertahankan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, pendidikan yang saya lakukan akan fokus pada pengembangan keterampilan dan teknologi serta pembentukan karakter yang kokoh. Dengan visi ini, saya berkomitmen untuk membantu peserta didik menjadi individu yang disiplin, rapi, dan ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, dan adaptif. Demikianlah penyampaian saya tentang visi guru penggerak modul 1.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.